Jemaat IFJF Sintang dan semua yang bergabung hari ini dalam ibadah online gereja IFJF Sintang. Kami ucapkan selamat bergabung, bahkan untuk Anda yang baru pertama kali bersama kami dalam ibadah online hari ini. Dan merupakan suatu sukacita bagi kami dapat menyapa Anda semua. Hari ini kita akan kembali dilayani oleh IFJF Praise dalam pujian, penyembahan, dan kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Ridwan. Kami ingatkan agar kita semua tidak hanya menonton, tapi benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan dalam ibadah hari ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita tidak ketinggalan ibadah online selanjutnya. Kami ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hari-hari ke depan kami adalah hari-hari yang penuh dengan pengharapan-pengharapan baru. Sungguh
setiap kita. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dengan hati yang percaya, kita akan melihat dengan iman bahwa Tuhan mengerjakan segalanya dengan semua amat baik. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan dengan sungguh, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita akan mengulangi pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. And I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. And I will trust in you. Jesus. Kalau hari ini Tuhan terus menilik dari ketinggiannya kepada setiap kita, yang Dia mau lihat adalah kesungguhan hati kita di hadapan.
berbicara tentang kesempurnaan, tetapi berbicara tentang perbuatan yang menyertai dengan setiap iman yang kita pegang. Waktu kita menyembah Dia, ada damai sejahtera yang turun dalam hati kita. Kau memberikan kepada kami Tuhan roh yang menertibkan, roh yang memberi kekuatan dan membangkitkan. Ajar kami Tuhan menyembah-Mu. Beria-ria di hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas pertolongan-Mu. Allah tempat kediaman-Mu, Allah tempat perteduhan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Sebab Dia Allah yang mendengar dari setiap ketinggian. Sebab Dia Yesus yang dahulu telah ada dan sekarang sampai selama-lamanya, memegang perjanjian dan tetap setia. Dengan segenap hati kami percaya, segenap kekuatan kami percaya. Terima kasih hati kami percaya, hati kami menyembah-Mu. Di sini di tempat kediaman-Mu Tuhan, dengan hati yang terbuka, suara yang lembut, kita memastikan bahwa kita hanya percaya kepada Dia Yesus, satu-satunya pengharapan kita, kota benteng dan perlindungan kita. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya.
Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sangat diberkati dengan pujian yang boleh tadi kita sama-sama nyanyikan. Mari kita akan mendengar firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan anugerah Tuhan. Dan sepanjang minggu-minggu ini Tuhan boleh jaga kami dan berkati kami. Dan bahkan sampai pagi hari ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil Alkitab kita dan kita akan membaca satu ayat dari Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Haleluya. Bulan-bulan ini kita masih belajar tentang iman, Bapak Ibu Saudara. Kita akan terus lakukan firman Tuhan dan belajar. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17, kalau sudah dapat sama-sama kita membacanya. 3, 2, 1. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yang sudah membaca firman Tuhan bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Puji Tuhan, firman Tuhan berkuasa untuk mengubah kita Bapak Ibu Saudara. Bahwa tema daripada khotbah saya adalah orang yang beriman hidupnya pasti berubah. Sekali lagi katakan, orang yang beriman hidupnya pasti berubah. Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita bertanya kepada setiap orang yang pada saat pandemi corona ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertanya mungkin dengan mereka apa menjadi keinginan mereka, pasti jawabannya sama seperti jawaban saya, juga mungkin jawaban Bapak Ibu Saudara. Supaya pandemi corona ini cepat berlalu. Anak-anak berkata, papi, mami, saya rindu sekolah. Ya, anak-anak muda juga berkata, mereka pingin mungkin dengan semua aktivitas mereka, ya, menari, bertemu kawan-kawan, les, privat dan sebagainya. Bahkan yang lansia-lansia juga merindukan suasana senam bersama dengan kelompoknya, kelompok lansia. Jogging bersama dengan teman-temannya yang lansia. Dan kalau kita melihat karena pandemi ini banyak sekali, ya, jadwal-jadwal yang mungkin juga sudah dibuat harus dibatalkan. Liburan keluarga dibatalkan. Rencana-rencana yang lain dibatalkan. Pertemuan-pertemuan dibatalkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat situasi yang sedang terjadi ini, dan saya katakan tadi di awal khotbah saya, bagaimana keinginan setiap kita supaya pandemi ini cepat berlalu. Tapi faktanya, kalau kita melihat di televisi, di sosial media, banyak sekali orang-orang yang tidak melakukan protokol kesehatan, yang berulang kali mungkin juga sudah kita dengar dan kita ketahui protokol kesehatan ini. Inilah yang memutus mata rantainya pandemi corona. Banyak orang tidak pakai masker. Waduh, banyak sekali kerumunan orang di pasar, bahkan macet. Sesuatu yang ironis Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang terjadi. Keinginan tidak berbanding langsung dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Artinya apa Ibu? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa orang yang punya iman hidupnya pasti berubah. Orang yang punya iman seyogyanya, seharusnya diikuti dengan perbuatan. Makanya di Yakobus 2 ayat 17 ini dikatakan itu iman yang mati, bukan iman yang hidup. Iman yang hidup adalah hidupnya berubah
Bapak Ibu Saudara yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Tapi saya terlalu percaya Bapak Ibu Saudara bahwa anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah ini, kita memiliki iman yang hidup bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hidup yang diubahkan. Ya, Yakobus 2 pasal 17. Bagaimana hidup yang diubahkan itu? Ketika kita belum mengenal Kristus, hidup kita gelap. Setelah mengenal Kristus, kita hidup di terang. Itulah hidup yang diubahkan. Banyak di antara kita itu dulu hidup dalam pesta pora, perzinahan, pornografi. Bapak Ibu Saudara, dalam dosa, dalam dusta, kemabukan. Itu hidup yang lama. Tapi hidup yang diubahkan, Bapak Ibu Saudara, adalah hidup dalam terang, meninggalkan semuanya perbuatan-perbuatan yang lama itu. Bapak Ibu Saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, dalam Yakobus ini mengajar kita. Ketika kita beriman, kita memiliki perbuatan yang diubahkan. Hidup kita harus berubah. Kenapa? Mari kita buka. Ini alasan. Yang pertama, Matius 9 ayat 17. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, dan saya akan bacakan bagi kita. Matius 9 ayat 17. Ini alasan yang pertama adalah bahwa kenapa kita harus berubah. Karena perubahan adalah suatu keharusan. Kita baca Bapak Ibu Saudara. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan dengan kantong kulit yang tua atau kantong yang lama. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu akan hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru pula, yang dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Amin Bapak Ibu Saudara, bahwa perubahan itu suatu keharusan. Kenapa? Karena anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Kalau kita masih menggunakan hidup yang lama, kantong yang lama, Alkitab berkata tadi dalam Matius, maka anggurnya akan terbuang. Percuma saja, hidup yang sia-sia. Dikatakan tadi iman yang mati. Jadi kehidupan kita harus berubah. Kalau tidak, iman kita akan mati. Sejarah mencatat Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar sejarah, bahwa banyak makhluk hidup tidak mengalami perubahan, tidak adaptasi, tidak mengikuti keadaan, dan mereka menjadi mati dan musnah. Ya, anak-anak suka dengan yang namanya dinosaurus, ya film kartun ada dinosaurus. Ya, sejarah mencatat bahwa ini makhluk hidup itu pernah ada di permukaan bumi dan sekarang tidak ada lagi. Yang ada mungkin hanya ya di museum-museum. Kenapa? Karena dia tidak mengalami perubahan. Hidup kita harus berubah. Kalau tidak musnah. Kalau menggunakan kantong yang lama, maka anggurnya akan tumpah. Itu yang Alkitab katakan Bapak Ibu Saudara. Nah lihat, sebagai orang-orang percaya, ya, kita tidak bisa lagi hidup dengan gaya kita yang lama, hidup dalam dosa. Kalau saudara dengan saya hidup dalam dosa, tapi kita katakan kita orang Kristen, maka kita akan, Bapak Ibu Saudara, iman kita mati. Ya, kita menjadi orang sebut Kristen kangkang katanya. Ya, satu hidup dalam dosa, kakinya satu dalam, ya katanya sudah bertobat. Ya, Kristen iyo-iyo katanya saudaraku, naik turun. Kalau Yakobus katakan imannya mati, enggak diikuti perbuatan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, kalau masih ada dalam sisi-sisi kehidupan kita ini, kamar-kamar yang belum kita serahkan dengan Tuhan, masih ada kamar-kamar dalam suatu yang gelap, hari ini kita serahkan dengan Tuhan, kita harus berubah. Itu satu keharusan. Dan bahkan di era pandemi ini Bapak Ibu Saudara, kita mungkin mendengar hari-hari ini ada yang disebut dengan new normal, normal baru. Kita harus berubah, adaptasi dengan keadaan sekarang. Ya, normal baru ini menjadi suatu kehidupan yang baru, tantangan yang baru di dalam era pandemi ini saudaraku.
Mau tidak mau kita harus mengikuti. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan orang yang tidak mengisi kantongnya dengan yang baru, dia akan musnah. Kita akan tersingkir, iman kita akan mati. Ya, kata yang lebih dahsyat lagi, musnah, saudaraku. Apa normal baru yang harus kita ikuti, Bapak Ibu Saudara? Mungkin kehidupan pakai masker menjadi suatu normal yang baru pada saat ini. Bahkan masker menjadi passion. Saudaraku, banyak saya lihat teman-teman yang bajunya biru, pakai masker biru. Saudaraku, ya. Bapak Ibu Saudara, disesuaikan jadi suatu fashion, saudaraku. Itu satu normal yang baru, mungkin yang jarang dulu mungkin kita lihat. Tapi saudaraku, kita harus berubah. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita menjadi secara online. Ini menjadi normal yang baru, Bapak Ibu Saudaraku. Dulu kita tidak pernah berpikir untuk beribadah secara online. Tetapi hari-hari ini mau tidak mau harus kita nikmati, saudaraku. Masih banyak saudaraku di antara kita yang berkata, waduh pastor, ya ibadah online itu kita belum bisa menikmatinya. Belum kena. Kita harus belajar, Bapak Ibu Saudara. Ya, Alkitab berkata anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Musiknya sudah berubah, tariannya harus berubah, suasananya sudah berubah, saudaraku. Kalau tidak kita ikuti dengan tindakan yang baru. Alkitab berkata tadi apa? Iman kita menjadi mati. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa, saudaraku, dari ibadah online kita. Jadi hari-hari ini, saudaraku, mari Bapak Ibu Saudara, kita bukan menonton, tetapi kita menikmati ibadah online kita. Yang percaya dan setuju dengan saya, boleh lambaikan tangannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, normal yang baru. Kita harus mengikutinya. Cuci tangan menjadi normal yang baru. Ini sangat penting. Mungkin aja banyak di antara kita dulu, Bapak Ibu Saudara, jarang-jarang cuci tangan. Mungkin juga termasuk saya. Makan snack, saudaraku udah pegang sana pegang sini, ya langsung aja makan. Tapi ini menjadi suatu normal yang baru. Tanpa kita sadari, saudaraku, di tangan kita itu banyak sekali mungkin ya bakteri-bakteri karena kita terpegang dengan tempat-tempat yang lainnya. Bertemu dengan orang-orang lain yang mungkin sakit. Tanpa kita sadari dulu kita sakit. Kenapa? Karena kita tidak cuci tangan. Sekarang ini menjadi normal yang baru, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengikutinya. Di rumah-rumah saya lihat sudah mulai ada cuci tangan, di toko-toko, kantor-kantor. Dan ini menjadi suatu hal yang baru. Dan kita harus mengikuti normal yang baru. Dan itu baik bagi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Sesuatu yang baru ketika kita terima Yesus harus kita ikuti dengan perbuatan yang baru. Kalau tidak, saudaraku, iman kita tidak bertumbuh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ya, kenapa kita harus berubah? Karena perubahan itu menuntut suatu tekad. Tadi keharusan, ini menuntut suatu tekad. Mari kita buka Alkitab kita di Efesus 1 ayat 4, Bapak Ibu Saudara. Ya, Efesus 1 ayat 4 kita baca firman Tuhan 3, 2, 1. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita terima Tuhan Yesus, hidup kita berubah dan itu menuntut suatu tekad. Berubah itu tidak mudah. Ya, tapi bisa. Yang penting kita mau, saudaraku. Ya, kita mau. Berubah tidak mudah, tapi bisa. Roh Kudus akan menolong kita. Ya, hidup yang lama tidak memang otomatis ketika kita terima Tuhan Yesus tidak simsalabim langsung sempurna. Berangsur-angsur, tapi mau diubahkan firman. Kita dulu terikat dengan pornografi. Ya, punya tekad. Tidak dekat-dekat dengan dosa pornografi, komitmen. Tuhan akan tolong. Saudaraku, kita dulu terikat dengan dosa. Katakan dosa berjudi. Tidak dekat-dekat dengan situasi itu. Diisi firman Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kekuatan.
kita akan tertolong, kita akan ditolong Tuhan. Kita dulu terikat dengan dosa, berbohong, ya, menggosip orang lain. Saya percaya kalau kita punya tekad, Roh Kudus akan beri kita kekuatan. Nah ini kenapa? Karena ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ya, Alkitab berkata di Efesus 1 ayat 4 tadi, ya, karena dikatakan di sana, ya karena kita sebelum sudah dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Ini luar biasa sekali janji Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat rencana penyelamatan Yesus akan manusia tidak gagal. Kenapa? Karena tekad yang luar biasa dari Yesus. Walaupun ada penyiksaan di Golgota, ada pun tantangan dari murid-murid termasuk dari keluarga, tapi luar biasa Yesus bisa menghadapinya karena ada tekad. Nah, itu juga yang ingin saya sampaikan dengan Bapak Ibu Saudara ya pada saat ini. Kalau kita bertekad sama-sama, jangan lihat orang lain Bapak Ibu Saudara. Waduh, ini orang lain ini ya bebas berkeliaran sementara kami disuruh tinggal di rumah. Jangan lihat, kita bertekad. Ya, kita sepakat dengan pemerintah kita, saudaraku. Ya, kita, ya ibu-ibu, anak-anak saya tahu sudah enggak betah lagi di rumah. Ya, mungkin sudah hampir lebih 3 bulan. Ya, sudah mulai coba-coba mau minta keluar. Lalu saya sampaikan dengan anak-anak saya, nak, kita harus bertekad. Ya, kita harus kreatif dengan anak-anak kita di rumah, bermain dengan mereka, belajar dengan mereka. Ya, ibu-ibu mungkin juga sudah sangat bosan, saudaraku. Bahkan juga mungkin bapak-bapaknya sangat bosan tinggal di rumah, harus di rumah. Kalaupun keluar bekerja, Bapak Ibu Saudara, kita tetap bertekad menggunakan standar protokol kesehatan. Nah ini harus ada tekad. Supaya apa saudaraku? Supaya kita ngalamin yang tadi itu. Ngalamin berkat Tuhan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, 2 hal ini yang ingin saya bagikan dengan kita pada saat ini. Kita harus mulai terbiasa dengan situasi pandemi corona ini karena kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, Bapak Ibu Saudara. Bahkan semakin hari semakin meningkat yang terinfeksi, yang meninggal juga semakin banyak. Gak tahu kita sampai kapan ini. Tapi ketika kita mau berubah, saya katakan tadi, dengan berubah itu suatu keharusan dan bertekad. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi kerinduan kita, pandemi ini akan berlalu, Tuhan akan tolong dan Tuhan dengar. Kalau kita sudah beriman, kita sudah berdoa, kita mengikuti protokol kesehatannya, ya, Tuhan akan tolong kita. Itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Ya, kalau kita sudah bertekad, sudah sungguh-sungguh melakukan pekerjaan kita, walaupun ekonomi susah, ini Tuhan akan tolong. Baru yang juga saya ingatkan jemaat Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, saya dorong. Sekarang ini penting ketahanan pangan. Ya, jemaat-jemaat Tuhan, siapapun saudara yang mendengarkan saya, kalau saudara punya sedikit ya halaman atau kebun, mari. Jangan jadikan itu menjadi lahan yang kosong. Mari kita tanami dengan apapun. Karena sekarang ini kita butuh memiliki ketahanan pangan. Ya, mari kita tanam. Ya, untuk sesuatu yang bisa kita membantu kita tanpa harus membeli mungkin di pasar. Ubi, jagung, saudaraku, ya, kentang apapun itu mari. Ya, Tuhan memberikan hikmat kepada kita, saudaraku, untuk bertahan dan berubah. Mungkin dulu kebun bukan suatu hal yang sangat familiar dengan kita, tapi kita bisa berubah. Amin, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Itu yang ingin saya sampaikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan ya berdoa di hadapan Tuhan supaya ya iman kita itu diikuti dengan perbuatan. Kalau ya kita bertekad, kita pasti bisa. Itu perubahan itu harus. Ya, dan perubahan itu perlu di saat-saat sekarang ini, saudaraku. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan. Yang tahu lagu ini, engkau boleh bernyanyi dengan semangat dan keras. Kau datang kepada Tuhan
Kau bukan sedang menonton di sana, tapi Engkau sedang beribadah bersama-sama dengan kita. Haleluya. Bukan dengan barang panah Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu Saudara yang mau berubah dengan saya, boleh kau mengangkat tanganmu dan berkata bahwa hidupku yang lama adalah hidup yang sia-sia. Haleluya. Bukan dengan barang panah Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, yang boleh bersama-sama dengan Gereja IFJF Sintang beribadah pada saat ini. Kalau engkau sudah mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan menjamah hatimu pada saat ini, Bapak Ibu Saudara jangan keraskan hatimu. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihi saya. Mari sama-sama berubah di hadapan Tuhan. Kalau mungkin masih ada dalam sisi-sisi kehidupan kita masih kompromi dengan dosa. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi engkau tahu, dan Tuhan tahu. Tuhan mau hidup kita lebih baik lagi. Kalau engkau mau bersama-sama dengan saya, engkau boleh mengangkat tanganmu, dan kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku yang lama ini ke dalam tangan. Mari Bapak Ibu Saudara, Bapak yang baik, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Pada saat ini hambamu berdoa Tuhan, dan hambamu berkata, kami bosan dengan hidup kami yang sia-sia, hidup kami yang munafik, hidup kami yang masih kompromi dengan dosa. Kami mau datang kepada Tuhan, karena Engkau berkata Tuhan, bahwa anggur yang baru harus diisi dengan kantong yang baru. Dan Engkau berkata Tuhan, bahwa orang yang beriman adalah orang yang hidupnya mengalami perubahan, diubahkan oleh firman Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa, kami mau mengikat segala kehidupan dosa kami, dosa perjudian, dosa perzinahan, dosa pornografi, dosa kepahitan hati, amarah, benci, bahkan Tuhan hati yang suka berbohong, kehidupan yang tidak baik, pemarah, yang masih terikat dengan alkohol, rokok, minuman-minuman yang tidak baik. Biarlah darah-Mu yang kudus menyucikan kami. Dan pada saat ini kami juga berkata Tuhan, bahwa kami mau taat dengan aturan pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan Tuhan, mendukung pemerintah untuk melewati masa-masa pandemi corona ini Tuhan. Gereja Tuhan harus menjadi berkat. Gereja Tuhan harus memberikan contoh keteladanan dan kebaikan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Amin. Si Tuhan. Setiap kita akan lebih antusias lagi untuk memuji Tuhan. Ada amin. Amin. Hidup di dalam Dia yang memberi kemenangan, membuat kita aman di dalam Dia. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidup
Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah berakhir. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa bagi kita semuanya. Dan bahkan bagi yang ulang tahun mungkin dalam minggu-minggu ini saya akan berdoa bagi saudara. Mari kita angkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara, Bapa di surga, pada saat ini hamba-Mu berdoa bagi semua jemaat Tuhan dan bahkan semua yang mendengarkan ibadah ini Tuhan, yang memiliki tantangan hidup yang terdampak dengan COVID. Kami tahu bahwa Engkau adalah pertolongan kami. Tuhan akan jaga dan tolong kami Tuhan. Yang berulang tahun juga hamba-Mu doakan Tuhan, biarlah Tuhan 1 tahun Kau tambahkan usia bagi mereka. Cinta mereka kepada Tuhan semakin baik dan indah adanya. Bahkan kami akan menjalani minggu ini, kami akan serahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Bapa di surga. Diberkatilah Engkau di tengah-tengah keluarga-Mu, di tengah-tengah lingkungan-Mu, pekerjaan-Mu dimanapun Kau berada. Tuhan akan mengangkat kehidupan-Mu. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kau kerjakan berhasil. Biarlah berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan dicurahkan atas kehidupan-Mu. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa kembali. Haleluya. Shalom. Baru saja kita sudah mengikuti ibadah online hari ini. Saya percaya kita semua pasti diberkati, baik dalam puji-pujian dan tentunya firman Tuhan. Selama ibadah online, persembahan dapat dikumpulkan melalui iCare Leader, kontak yang tersedia, dan melalui transfer bank. Untuk lebih jelas, informasi dapat dilihat di bagian deskripsi pada video ini. Mari terus bertumbuh bersama melalui iCare yang dilakukan secara online. Serta tetap mengikuti jadwal doa di IFGF Sintang seperti berikut ini. Kami juga mengucapkan selamat berulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Mei. Kiranya Tuhan memberkati semua cita-cita saudara. Itulah informasi dan rangkaian ibadah online kita minggu ini. Kami ingatkan agar selalu stay healthy and stay at home. Sampai jumpa dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.